Paus Fransiskus memberitahu umat Kristen untuk tidak mencoba mempertobatkan orang yang tidak beriman. Puisi itu yang Paus kutip untuk menguatkan argumennya bahwa kita itu Kristen itu malu ya karena pernah berbuat demikian kepada Islam dalam perang. Salah satu hal yang sangat krusial dalam iman Kristen adalah penginjilan. Kalau kita membaca dalam Alkitab, ada yang namanya Amanat Agung dalam Matius 28, di mana Yesus berkata bahwa murid-muridnya itu harus pergi, menjadikan seluruh bangsa muridnya, baptis mereka, dan mengajarkan mereka untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan atau Yesus perintahkan. Itu kita bisa katakan sakramen, baptisan, dan perjamuan kudus, dan serta ajaran-ajaran yang pernah dia ajarkan. Intinya bahwa kita orang Kristen itu punya misi untuk mengkristenkan dunia ini di bawah Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, menyebarkan Injil, mewartakan kebenarannya, dan mengajak orang untuk menikmati kerajaannya di dalam seluruh nikmat yang dia berikan di dalam umatnya. Itu hal krusial yang harus dilakukan oleh gereja. Nah, bagaimana kalau seorang pemimpin gereja itu memberitahu umat ya untuk tidak mencoba mempertobatkan orang yang tidak beriman? Dalam arti lain, orang Kristen jangan menginjili. Saya menemukan berita ya dari artikel luar negeri dalam bahasa Inggris. Memang berita ini sudah semenjak tahun 2019, tapi saya kira ini perlu untuk dibahas di channel saya dalam rangka kita mempertahankan kebenaran iman Kristen di zaman yang semakin hiruk pikuk ini. Dari Breitbart, Paus Fransiskus memberitahu umat Kristen untuk tidak mencoba mempertobatkan orang yang tidak beriman. Dari Thomas D. Williams PhD, ditulis tahun 2019, 22 Desember. Paus Fransiskus Roma memberitahu siswa sekolah menengah Kristen akhir pekan ini bahwa mereka harus menghormati orang-orang dari agama lain dan tidak berusaha mengubah mereka menjadi Kristen dengan menegaskan kita tidak hidup di masa perang salib. Ditanya oleh salah satu siswa pada hari Jumat, bagaimana seorang Kristen harus memperlakukan orang-orang dari agama lain atau tidak beriman, Paus mengatakan kita semua anak-anak Allah, dan bahwa murid Yesus yang sejati tidak menyebarkan agama. What? Memang benar, di satu sisi ya, kita memang gak menyebarkan agama, tapi kita wajib memberitakan Kristus. Dan pemberitaan tentang Kristus itu mengajak orang untuk menerima anugerah penebusannya dalam tandanya itu baptisan, sehingga mereka masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus. Dan kita mengetahui agama yang menjalankan perintah Kristus itu adalah Kristen. Tapi mari kita lanjut. Francis berkata bahwa pengalamannya dibesarkan di Argentina dengan gelombang imigrasinya sangat membantu dalam belajar untuk menghormati orang lain. Ada percampuran darah ras yang kuat di Argentina. Saya anak seorang imigran, dan ini menciptakan budaya koeksistensi, katanya. Saya bersekolah di sekolah umum dan kami selalu memiliki teman dari agama lain. Kami dididik untuk hidup berdampingan. Ini banyak mengajari saya bahwa kita semua sama, semua anak Tuhan, dan ini memurnikan pandangan Anda. Itu memanusiakan, katanya. Di Argentina ada sekelompok kecil umat Katolik yang berpikiran sempit, yang tidak menginginkan Yahudi, tidak menginginkan Muslim. Tetapi kelompok ini saya nggak pernah menyukainya. Ini adalah kelompok pinggiran. Mereka memiliki majalah budaya tetapi tidak berdampak dalam masyarakat. Dan ketika saya dulu mengajar, saya melihat mereka apa adanya. Inilah rahasianya. Paus melanjutkan dengan mengatakan bahwa seorang Kristen tidak boleh mencoba untuk meyakini orang lain tentang kebenaran kekristenan, tetapi hanya harus memberikan kesaksian, konsistensi, dan menunggu orang lain bertanya tentang iman. Jadi kita tuh nggak boleh menyebarkan ajaran kita. Kita itu bisa mengatakan kecuali ada yang bertanya. Dalam Alkitab itu beda dengan Paulus ya. Paulus ketika dia tiba di Athena, dia langsung mewartakan Injil dengan mengatakan bahwa mereka menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Jadi Paulus bukan sedang menjawab, Paulus itu malah langsung ya mengatakan dan menyatakan imannya. Jadi tidak tunggu orang bertanya, dia langsung mengajarkan tentang kebenaran imannya. Jadi Anda mau ikut cara siapa? Caranya Paus atau caranya Paulus?
Silakan kalian jawab. Kamu harus konsisten dengan imanmu, katanya. Tidak pernah terpikir oleh saya, dan harusnya tidak, untuk mengatakan kepada anak laki-laki atau perempuan, kamu orang Yahudi, kamu Muslim. Ayo jadilah mualaf. Anda konsisten dengan iman Anda, dan konsisten itulah yang akan membuat Anda dewasa. Kita tidak hidup di masa perang salib. Jadi dia bilang kepada orang-orangnya bahwa dia itu gak pernah mengajak orang untuk meninggalkan agama mereka. Ia hanya menyarankan untuk mereka konsisten dengan iman mereka sendiri. Hal terakhir yang harus saya lakukan adalah mencoba meyakinkan orang yang tidak percaya tidak pernah. Katanya, hal terakhir yang harus saya lakukan adalah berbicara. Saya harus menjalankan iman saya dengan konsistensi, dan itu akan menjadi kesaksian saya yang akan membangkitkan keingintahuan orang lain yang kemudian akan bertanya, tetapi mengapa Anda melakukan ini? Dan ya, maka saya bisa berbicara. Nah, jadi dia bilang bahwa dia itu hanya akan menunggu orang untuk bertanya kepada dia, maka dia akan menjelaskan. Kita lanjut. Tapi dengar, Injil tidak pernah maju melalui proselitisme. Lanjutannya, jika seseorang mengatakan dia adalah murid Yesus dan datang kepada Anda dengan proselitisme, dia bukan murid Yesus. Proselitisme bukanlah jalannya. Gereja tidak tumbuh melalui proselitisme. Gereja tumbuh melalui daya tarik, melalui kesaksian, katanya. Tim sepak bola biasa melakukan dakwah. Ini bisa dilakukan. Partai politik bisa melakukannya, tapi tidak boleh ada dakwah dengan keyakinan. Dan jika seseorang bertanya kepada saya, tapi mengapa Anda melakukan ini? Baca Injil. Inilah iman saya, tapi tanpa tekanan. Seperti yang dia lakukan bulan lalu, Paus kemudian mengutip puisi epik fiksi Prancis abad ke-11, La Chanson de Roland, sebagai contoh bagaimana orang Kristen mencoba mengubah Muslim dengan pedang. Itu adalah hal yang buruk, tapi itu membuat saya sangat menderita. Sebuah bagian dari La Chanson de Roland, ketika orang-orang Kristen, tentara salib telah mengalahkan umat Islam, dan kemudian semua umat Islam berbaris, dan di depan barisan ada seorang pendeta dan seorang prajurit. Kata Francis, imam berdiri depan bejana pembaptisan, dan saat setiap orang mendekat dia akan bertanya, baptisan atau pedang? Ini terjadi dalam sejarah, dia menambahkan. Mereka juga melakukannya dengan kami umat Kristiani di bagian lain, kata Paus. Tetapi apa yang kami lakukan mempermalukan saya, karena ini adalah kisah pemaksaan pertobatan, tidak menghormati martabat orang, katanya. Injil memang benar, bukan pemaksaan. Injil adalah berita. Berita adalah di mana kita menyampaikan, dan kita harus menyampaikan berita Injil. Orang mau percaya atau enggak, itu keputusan mereka. Tapi kita punya keharusan, punya kewajiban untuk menyampaikan Injil tentang Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, ketika orang tidak percaya, jangan kamu paksa dengan pedang. Ya, kalau cara kita demikian, maka benarlah apa yang dikatakan Paus. Tapi cara kita harus memberitakan. Kalau Paus bilang kita nggak perlu memberitakan, nah ini salah. Ini yang mau saya koreksi di bagian ini ya, di artikel ini. Bahwasannya Paus keliru ketika mengatakan untuk kita jangan mengajarkan atau memberitakan tentang iman kita. Kita lanjut. Ketika Paus mengutip puisi ini pada bulan November untuk membuat poin yang sama, memperlakukan kisah itu seolah-olah itu sejarah, sejumlah orang memberikan koreksi. Seorang penulis mengatakan bahwa The Song of Roland sebagian diilhami oleh sebuah peristiwa sejarah, yaitu ekspedisi Charlemagne ke Spanyol pada tahun 778, tetapi mencatat bahwa ekspedisi ke Spanyol ini dilakukan atas permintaan beberapa gubernur Muslim Spanyol dalam pemberontakan melawan Emir of Roland, Cordoba. Apalagi katanya invasi itu tidak berhasil, dan diceritakan seperti itu dalam puisi itu. Memori Paus Francis yang membangkitkan kemenangan kaum Frank atas Muslim oleh karena itu membingungkan, karena ekspedisi itu bukanlah sebuah kemenangan, penulis mengamati. Kasus fiktif pembaptisan paksa umat Islam yang diduga dikalahkan setelah penaklukan Saragossa yang tidak terjadi bukanlah sejarah, tapi murni imajinasi penyair. Tambahnya mencatat bahwa bertentangan dengan catatan Paus, ada bahkan bukan seorang Kristen yang memegang pedang dalam karya aslinya. Lalu bagaimana dia bisa menegaskan bahwa itulah yang kami orang Kristen lakukan? Dia menyimpulkan. Jadi ternyata bahwa puisi itu yang Paus kutip untuk menguatkan argumennya bahwa kita itu Kristen itu malu ya karena pernah berbuat demikian kepada Islam dalam perang salib,
ternyata itu hanyalah sebuah fiksi dan itu tidak benar. Paus memberitahu siswa sekolah menengah itu pada hari Jumat bahwa sejak dia masih kecil dia telah berurusan dengan orang-orang dari agama lain karena ayahnya adalah seorang akuntan dan akan membawa pulang klien bisnis dari agama lain. Itu normal dan tidak menimbulkan masalah bagi saya, tapi itu harus normal. Jangan pernah mengecualikan seseorang karena mereka memiliki keyakinan lain, katanya. Dalam poin itu sangat benar ya. Kita itu nggak boleh dalam bangsa ini juga kita itu menolak seseorang dalam tempat kerja kita atau dalam bisnis ya, hanya karena dia punya kepercayaan lain. Tapi bukan berarti kita nggak bisa menginjili atau memperkenalkan Kristus kepadanya. Sekali lagi, memberitakan Kristus itu bukan hal yang jahat ya. Itu bukan sebuah pencurian atau pembunuhan, enggak. Kita hanya beritakan. Ya, di bangsa ini itu enggak ada larangan untuk kamu menceritakan sebuah kisah. Kita mungkin pernah bicara dengan teman kita yang bukan agama Kristen. Kita menceritakan kisah nenek kita atau papa kita, atau mungkin kisah kita pribadi yang pernah jalan-jalan ke sebuah tempat dan menceritakan bagaimana tempat itu, bagaimana kamu itu sedang di suatu daerah dan mengalami satu kejadian. Kan kita pernah bicara kan. Nah, inilah penginjilan. Dalam penginjilan kamu itu bicara, kamu itu menceritakan kisah Kristus, Alkitab, kepada teman-temanmu di sekolah. Mau nggak lu dengar cerita tentang Yesus? Kalau mereka nggak mau, ya udah. Tapi mungkin kan mereka mau kan? Kamu kan bisa nanya dulu kan? Mau nggak lu dengar? Nah, sebelum kamu menceritakan, kamu berdoa supaya orang-orang yang mendengar itu diberikan kasih oleh Tuhan, supaya mereka bisa merespon sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada yang nggak percaya, yang Tuhan kehendaki nggak percaya, nggak akan percaya. Tapi kalau ada yang Tuhan kehendaki percaya, akan percaya pastinya. Intinya kita wajib memberitakan tentang Kristus. Kita wajib untuk menyampaikan apa yang tertulis di Alkitab, bahwa dialah satu-satunya juru selamat dunia, dialah penebus manusia berdosa. Kita manusia telah berdosa dan akan menanggung hukuman oleh karena dosa kita. Tetapi di dalam Kristus Yesus, Anak Allah yang tunggal, kita menerima pembenaran, penebusan, dan pengudusan yang akan menyelamatkan hidup kita dari maut kekal, dari hukuman kekal Allah. Saudara-saudara, biarlah kiranya lewat video ini teman-teman semua diberkati oleh Tuhan. Saya Patrick undur diri, Tuhan memberkati. Shalom.